Kekuatan negara-negara Arab Teluk dan Islam untuk melawan Israel terkait penjajahan atas Palestina dan penguasaan kota suci Yerusalem sepertinya benar-benar sudah diambang kehancuran. Bagaimana tidak? Setelah berhasil memperdaya Uni Emirat Arab untuk berdamai melalui operasi senyap yang dilakukan Badan Intelijen Nasional Israel atau Mossad, kali ini bangsa Yahudi diduga kuat juga berhasil melemahkan nyali kerajaan Arab Saudi untuk menentang mereka. Tanda-tanda para petinggi kerajaan penjaga dua masjid suci umat Islam dunia, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu telah ditaklukkan Mossad untuk berdamai dengan Israel. Sudah terlihat dengan diizinkannya pesawat Israel melintasi wilayah udara kerajaan Arab Saudi. Hal itu diungkapkan pemimpin Gerakan Pertahanan Islam atau Harakat Al-Muqawamatul Islamiyah alias Hamas, Hasan Yosef. Dikutip dari Viva Militer dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Yosef mengatakan dengan adanya izin melintasi wilayah udara Arab, maka itu pertanda awal telah terjadi normalisasi hubungan Arab dengan Israel. Dan apa yang telah dilakukan Arab Saudi dianggap sebagai sebuah pengkhianatan bagi rakyat Palestina. Perlombaan menuju normalisasi dan pembukaan wilayah udara yang sedang berlangsung untuk penerbangan Israel adalah tikaman di punggung Palestina. Pihaknya berharap tidak ada upaya normalisasi lebih lanjut, tetapi kenyataannya beberapa pernyataan merupakan awal dari normalisasi. Demikian kata Yosef. Sebenarnya, kecurigaan Arab Saudi akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab, Mesir dan Jordania untuk berdamai dengan Israel sudah terendus sejak beberapa bulan terakhir ini. Meskipun Pangeran Faisal bin Fatan bin Abdullah bin Faisal bin Abdul Aziz Al Saud telah menyatakan sikap bahwa kerajaan Arab Saudi tak akan melakukan perdamaian dengan Israel sebelum Israel berdamai dengan Palestina dan membebaskan Palestina dari penjajahan. Pada pertengahan Agustus lalu, Pangeran Faisal di Berlin, Jerman mengatakan perdamaian harus dicapai dengan Palestina. Setelah itu tercapai, bahkan semuanya bisa mungkin. Yang terbaru adalah rencana pertemuan rahasia yang digelar di Washington, Amerika Serikat, antara putra mahkota kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dengan para petinggi bangsa Yahudi seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Direktur Mossad Yossi Cohen. Memang disebutkan rencana pertemuan itu dibatalkan oleh Pangeran Mohammed. Putra Raja Salman ini memutuskan membatalkan rencana pertemuan itu menyusul telah bocornya informasi kepada publik. Namun yang paling menguatkan lagi adalah Netanyahu mengaku sendiri bahwa Israel dan pemimpin negara Arab dan negara Islam telah melakukan pertemuan rahasia yang mengarah pada perundingan perdamaian. Netanyahu mengatakan banyak pertemuan lain dengan para pemimpin Arab dan Islam diadakan yang tidak diumumkan. Para pemimpin ini menyadari bahwa kepentingan vital mereka terletak pada menormalisasi hubungan dengan Israel. Untuk diketahui, misi Israel untuk berusaha membuat negara-negara Islam berdamai diberikan Netanyahu kepada Direktur Mossad, termasuk ketika mendamaikan Uni Emirat Arab dengan Israel. Dan selanjutnya, Mossad menargetkan 4 negara muslim lainnya, mulai dari Bahrain, Maroko, Oman, dan Sudan. Netanyahu selama ini menggembar-gemborkan bahwa perdamaian dengan negara Islam merupakan salah satu upaya Israel yang didukung Amerika untuk menciptakan perdamaian dengan Palestina. Semakin banyak negara Arab dan Islam bergabung dalam lingkaran perdamaian, semakin banyak orang Palestina yang pada akhirnya akan menyadari bahwa hak veto mereka telah menguap, membuat mereka semakin sulit untuk tetap berada di luar lingkaran perdamaian. Hanya saja, sebenarnya ada kekuatan lain yang sedang ditandingi oleh Israel dan Amerika Serikat, yakni kekuatan dari kubu Turki, Iran, dan Rusia. Hal itu sangat kentara terlihat pada konflik yang terjadi di Suriah dan Laut Mediterania Timur. Dalam sejarahnya,
Permusuhan negara-negara Islam dengan Israel mulai tercipta seiring meletusnya Perang Arab-Israel pada 1948. Perang pecah sehari setelah Israel memproklamirkan kemerdekaan pada 26 Mei 1948. Negeri Yahudi itu diserang tentara gabungan dari Mesir, Suriah, Lebanon, Jordania, Irak, Arab Saudi, Yaman, Sudan, dan beberapa negara lainnya. Semua negara Islam marah setelah secara sepihak PBB membagi wilayah Palestina dalam dua bagian. Dan gilanya lagi, PBB memberikan 55% wilayah mandat Britania atas Palestina kepada Israel. Dan wilayah Israel semakin meluas menjadi menguasai 70% wilayah itu setelah berhasil memenangkan Perang Arab-Israel 1948. Selama berpuluh-puluh tahun, kerajaan makmur di semenanjung Arab itu rajin membagikan dana bantuan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat untuk sekutu-sekutunya atau untuk musuh dari musuhnya. Uang yang berlimpah dari pendapatan minyak dan gas diharapkan mampu membumikan posisi Arab Saudi sebagai negara adidaya Arab dan rajanya sebagai pemimpin umat Muslim. Namun ketika perolehan dari minyak anjlok drastis, Riyadh mengkaji ulang aliansi lama yang oleh pengamat Saudi disebut banyak menelan duit tanpa menghasilkan imbalan berarti. Beban itu bertambah berat ketika supremasi Saudi kian terancam oleh rival di kawasan seperti Iran, Turki, dan Qatar. Selama beberapa dekade terakhir, jiran seperti Jordania, Lebanon, Mesir, Palestina, atau Pakistan menerima kucuran dana bantuan dari Saudi. Demikian kata pakar Timur Tengah Yasmin Farouk dari lembaga pemikir Carnegie Endowment for International Peace. Negara Saudi ingin menghentikan persepsi umum sebagai mesin ATM. Kerajaan Al Saud berkontribusi sebesar miliaran dolar Amerika Serikat untuk membiayai rekonstruksi Lebanon pasca Perang Saudara. Namun belakangan, Riyadh menyuarakan rasa frustasi atas kegagalan pemerintah Beirut meredam pengaruh Hizbullah yang dibackingi Iran. Pupus sudah sabar penguasa Riyadh. Arab Saudi tidak akan terus membayar tagihan-tagihan milik Hizbullah dan warga Lebanon harus mengemban tanggung jawab terhadap negerinya sendiri. Demikian tulis kolumnis tersohor Arab Saudi Khalid Al-Sulaiman di laman editorial Surat Kabar Pro Pemerintah OKAS. Tidak lagi mungkin bagi Arab Saudi untuk terus mengirimkan miliaran dolar ke Lebanon di pagi hari dan menerima hinaan di malam hari. Demikian lanjutnya. Situasinya tidak lagi cocok dengan kebijakan luar negeri baru Arab Saudi. Uang Saudi tidak jatuh dari langit atau tumbuh di padang pasir. Pemerintah Saudi juga dikabarkan mulai kehabisan sabar terhadap Pakistan. Islamabad banyak mendesak Riyadh untuk ikut terlibat dalam isu perebutan wilayah Kashmir dengan India. Pakistan bahkan mengancam bakal membawa isu ini ke forum negara-negara Muslim. Ancaman tersebut ditanggapi serius oleh kerajaan Al Saud. Belum lama ini, Riyadh mengurangi pinjaman untuk Pakistan dari 3 menjadi 2 miliar dolar Amerika Serikat. Fasilitas kredit minyak bernilai miliaran untuk Islamabad juga tidak diperpanjang. Demikian kata seorang sumber lingkaran diplomat kepada kantor berita AFP. Kedua langkah itu diyakini akan semakin membebani kas Pakistan yang kembang kempis ditimpa krisis. Sementara itu, elit Pakistan punya kebiasaan buruk menganggap lumrah dukungan Arab Saudi, terutama jika melihat apa yang sudah dilakukan Saudi untuk Pakistan selama berpuluh-puluh tahun. Demikian kicau Ali Shihabi, penulis dan analis politik Saudi, lewat akun Twitternya. Ia mengatakan, sekarang pesta berakhir dan Pakistan harus menghargai pertemanan ini. Sentimen senada diungkapkan dari lingkaran dalam kerajaan. Hubungan dengan Pakistan sebenarnya sangat hangat. Pangeran Talal bin Muhammad Al Faisal mengatakan, sentimen senada diungkapkan dari lingkaran dalam kerajaan. Hubungan dengan Pakistan sebenarnya sangat hangat. Tetapi hubungan ini hanya menguntungkan satu pihak saja dalam realitanya. Pihak itu adalah Pakistan. Sementara Mesir, sekutu dekat lain Arab Saudi, menolak meminjamkan pasukannya dalam kampanye militer bentukan Riyadh dalam melawan pemberontak Houthi di Yaman, meski sudah menerima kucuran dana bantuan berpuluh-puluh miliar. Situasi bertambah runyam ketika 2015 silam, sebuah rekaman beredar di mana Presiden Abdul Fattah al-Sisi mengolok-olok negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi, bahwa mereka mengucurkan uang seperti beras. Tidak heran jika Saudi belakangan kehilangan sabar terhadap sekutu yang tidak tahu berterima kasih itu. Negara-negara yang selama ini diuntungkan oleh kemurahan hati Riyadh seperti Jordania dan Palestina sudah melihat kucuran dana bantuan untuk mereka dibekukan
dikurangi, atau dihentikan sama sekali. Kerajaan Arab Saudi tengah bergejolak gara-gara Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud marah besar. Saking marahnya, Raja Salman sampai memecat Fahd bin Turki bin Abdul Aziz Al Saud dari posisinya sebagai komandan pasukan gabungan koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Selain itu, Raja Salman juga mencopot anaknya, Pangeran Abdul Aziz bin Fahd, dari jabatan sebagai wakil gubernur Jauf. Keduanya dilengsarkan atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang sangat memalukan kerajaan. Saat ini Al Saud dan Pangeran Abdul Aziz masih diperiksa secara mendalam untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Dilansir dari Reuters, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan dekret pada Selasa 1 September lalu. Dalam dekret itu disebutkan bahwa pemecatan dilakukan atas perintah putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Dia memerintahkan Komisi Anti Korupsi menyelidiki transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Pertahanan. Selama ini Pangeran Mohammed bin Salman memang sudah menggaungkan pemberantasan korupsi di negaranya. Sejak menjadi putra mahkota pada 2017, dia meluncurkan kampanye anti korupsi dengan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat korupsi. Di antaranya adalah para menteri, pengusaha sukses, serta Pangeran Arab Saudi. Orang-orang yang terlibat korupsi ditahan di hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh. Beberapa figur lantas dibebaskan setelah ada penyelesaian dengan Arab.